Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua sebelum mengawali setiap aktivitas kita sepanjang hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 17 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tema renungan hari ini adalah kemerdekaan Kristen. 75 tahun bangsa Indonesia merdeka. Tentu bukanlah waktu yang singkat, dan tentunya juga bukanlah suatu kemerdekaan yang mudah untuk diraih. Karena dibutuhkan waktu dan pengorbanan yang mahal harganya agar tidak dijajah atau diperbudak oleh bangsa lain di negara sendiri. Dua kata yang menjadi tekad para pahlawan dan pejuang pada saat itu: merdeka atau mati pilihannya. Dari teks renungan hari ini, Roma pasal 6 ayat 17 sampai yang ke-18. Di sini, sebagai orang percaya, sudah semestinya harus tahu akan statusnya berada di bawah kuasa Tuhan baru yang harus ditaati dan dilayani dengan segenap hati. Karena Tuhan barunya adalah Tuhan yang menghidupkan, tidak seperti Tuhan yang lama yang mematikan. Dulu memang hamba dosa dan mentaatinya, tetapi sekarang kita telah menjadi hamba Tuhan yang baru. Bukan lagi dosa yang menjadi Tuhan atas kita, melainkan kebenaran adalah yang menjadi Tuhan kita yang baru, dan kita harus mentaatinya. Karena memang itulah tujuan Injil, supaya setiap orang percaya dan taat kepada Tuhan yang baru, yaitu kebenaran. Setelah kita dimerdekakan atau dibebaskan dari perbudakan dosa, bukan berarti kita hidup bebas tanpa Tuhan. Kita diangkat dari perbudakan dosa dan ditaruh di bawah perbudakan kebenaran. Maka kebenaran itulah yang menjadi Tuhan baru kita yang harus ditaati. Dan pada prinsipnya orang percaya harus meninggalkan Tuhan lama, yaitu dosa, dan berhenti menjadi hamba dan agen dosa yang mematikan. Karena sekarang kita sudah dimerdekakan atau dibebaskan dari perbudakan dosa. Maka sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus mentaati Tuhan yang baru dan mempunyai mental serta gaya hidup orang yang merdeka. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah saya dan saudara semuanya saat ini sudah dimerdekakan atau dibebaskan dari perbudakan dosa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, hidup kita hari ini haruslah menjadi hamba kebenaran dan mentaati Tuhan Yesus dan menjadi agen kebenaran yang membawa perubahan. Karena firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka dari itu, sebagai hamba kebenaran yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita wajib mengenakan hidup baru, tingkah laku yang baru, dan pikiran yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Sehingga gaya dan pola hidup kita mencerminkan gaya dan pola hidup Kristus yang menjadi agen kebenaran yang membawa perubahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hidup kami hari ini sudah dimerdekakan atau sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami, dipakai menjadi alat kebenaran bagi kebenaran firman-Mu, sehingga banyak orang melihat kehidupan kami dan hidup kami membawa perubahan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kami hidup
membawa pola dan gaya hidup kebenaran, yaitu mencerminkan hidup Tuhan Yesus Kristus bagi siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.